Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Justin Parlindungan Buaton, nomor peserta 2015 00389704. Program studi atau jenjang profesi pendidikan ekonomi atau profesi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Perguruan Tinggi Universitas PGRI. Saya akan mempresentasikan lembar angket penilaian proses pembelajaran ekonomi. Di lembar angket penilaian proses pembelajaran ekonomi ini terdiri dari identitas peserta didik. Identitas peserta didik, di situ ada tertulis nama. Setelah nama baru tertulis kelas. Yang kedua ada petunjuk pengisian. Di petunjuk pengisian ini saya buat yang A, isilah identitas dengan lengkap. Nah, jadi peserta didik mengisi angket identitasnya dengan lengkap. Setelah itu yang B, bacalah dengan seksama pernyataan di bawah ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, peserta didik harus membaca dengan seksama pernyataan-pernyataan yang ada. Pernyataan angket ini saya buat 21 poin. Yang C, petunjuk pengisian. Pada setiap nomor pernyataan, berilah tanda P tepat pada kolom yang tersedia, sesuai dengan penilaian Anda pada jawaban yang sesuai. Nah, silahkan kalau misalnya pilihannya ya, silahkan buat di centang ya. Kalau tidak, silahkan dicontreng tidak. Nah, itu saja identitas dan petunjuk pengisian. Baiklah, kita ke langkah selanjutnya. Lembar angket ini nomor 1, saya membuat pernyataan yang pertama, guru mempersiapkan pembelajaran ekonomi dan alat pembelajaran sebelum pembelajaran ekonomi dimulai. Nah, di pernyataan ini apakah guru ekonomi tersebut saya mempersiapkan pembelajaran ekonomi, alat pembelajarannya sebelum pembelajaran ekonomi tersebut dimulai? Apabila jawabannya, silahkan peserta didik menjawab ya, kalau tidak silahkan menjawab tidak. Poin yang kedua, guru menyapa dan menanyakan kehadiran peserta didik. Nah, apakah guru menyapa dan menanyakan kehadiran peserta didik? Silakan peserta didik jawab di angket, sama, ya atau tidak. Yang ketiga, kesesuaian guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan jadwal pembelajaran. Apa maksud pernyataan ini? Maksudnya sesuai tidak guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan jadwal pembelajaran. Apabila sesuai dengan jadwal pembelajaran, berarti peserta didik menjawab ya. Apabila tidak sesuai, berarti peserta didik silahkan menjawab tidak. Yang keempat, poin keempat, ketepatan waktu guru dalam mengawali dan mengakhiri pembelajaran ekonomi. Bagaimana ketepatan guru dalam mengawali dan mengakhiri pembelajaran ekonomi? Nah, silakan peserta didik menjawab ya atau tidak. Apabila guru tersebut tepat waktu, berarti jawabannya yang pasti iya. Tapi apabila guru tersebut tidak tepat waktu mengawali dan mengakhiri pembelajaran ekonomi, berarti silakan peserta didik menjawab tidak. Poin yang kelima, guru menyampaikan kegiatan pembelajaran dengan baik. Nah, selama pembelajaran dilaksanakan, apakah kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan guru tersebut dengan baik? Apabila jawabannya, silakan dijawab ya. Apabila tidak menyampaikan kegiatan pembelajaran dengan baik, silakan dijawab tidak. Poin yang keenam, guru menggunakan model pembelajaran problem based learning berbasis masalah dalam pembelajaran ekonomi. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning yang berbasis masalah.
Apabila saya menggunakan model pembelajaran PBL ini, silakan peserta didik menjawab ya. Apabila saya tidak melaksanakan pembelajaran problem basis learning, silakan peserta didik mencontreng tidak. Poin yang ketujuh, guru menggunakan media PowerPoint dalam pembelajaran ekonomi. Nah, apakah guru tersebut menggunakan media PowerPoint dalam pembelajaran ekonomi? Kenapa tujuannya menggunakan media PowerPoint? Karena di media PowerPoint sudah menggunakan media teknologi, sehingga semuanya bisa tercover atau termasukkan semuanya di dalam PowerPoint tersebut. Jadi peserta didik tinggal melihat saja gambar-gambar slide dari PowerPoint tersebut. Jadi, kalau guru menggunakan media PowerPoint dalam pembelajaran ekonomi, silakan peserta didik menjawab ya. Kalau guru tidak menggunakan media PowerPoint, silakan peserta didik menjawab tidak. Yang kedelapan, dalam proses belajar mengajar, guru menguasai tidak materi ekonomi pada saat mengajar. Apabila guru menguasai materi ekonomi pada saat mengajar, silakan peserta didik menjawab ya. Apabila guru tersebut tidak menguasai materi ekonomi pada saat mengajar, silakan peserta didik menjawab tidak. Mungkin ini sudah jelas, sangat gampang, tidak perlu dipersoalkan. Poin yang ke-9, penggunaan metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan materi ekonomi. Nah, apakah selama kegiatan pembelajaran, guru menggunakan metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan materi? Apabila sesuai, cocok, dan menggunakan metode dan model pembelajaran tersebut, berarti peserta didik menjawab ya. Tetapi kalau dalam proses pembelajaran tersebut, guru tersebut tidak menggunakan metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan materi, silakan peserta didik menjawab tidak. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Lanjut, next, poin yang ke-10. Guru melibatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran ekonomi. Dalam pembelajaran ekonomi ini, yang berbasis model pembelajaran problem basis learning atau berbasis masalah, apakah guru melibatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran tersebut? Jadi diharuskan keaktifan peserta didik. Nah, apakah dilibatkan oleh guru? Kalau guru melibatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran, silakan peserta didik menjawab ya. Tapi apabila guru tidak melibatkan keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran itu, sehingga peserta didik kebanyakan monoton, diam, tidak berdiskusi, berarti silakan menjawab tidak. Mungkin dari ini poin ke-10 mungkin sudah jelas. Next, lanjut kita poin yang ke-11. Guru memberikan tugas berupa LKPD kepada peserta didik. Di saat setelah melibatkan peserta didik dalam kelompok, guru juga memberikan tugas berupa lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik itu ada tugas-tugasnya bermacam-macam. Nah, apakah guru tersebut memberikan tugas LKPD kepada peserta didik? Silakan peserta didik menjawab kalau iya, berarti guru memberikan tugas. Kalau tidak, berarti guru tidak memberikan tugas berupa LKPD kepada peserta didik. Mungkin dari sini sudah jelas. Lanjut, nomor 12. Guru mempersilahkan peserta didik untuk membaca bahan ajar dari buku atau berbagai sumber ilmu. Apa maksudnya? Pada waktu pembelajaran, apakah guru mempersilahkan atau memperbolehkan peserta didik untuk membaca bahan ajar dari buku? Dari buku itu bisa saja buku paket pegangan atau buku-buku yang lain. Buku-buku yang lain maksudnya dari mana? Bisa saja dari perpustakaan atau dari pojok-pojok baca, atau juga bisa dari berbagai sumber ilmu. Maksudnya bagaimana berbagai sumber ilmu? Bisa saja dari internet. Nah,
Apakah guru mempersilakan peserta didik membaca bahan ajar dari buku atau berbagai sumber ilmu? Kalau guru mempersilahkan, berarti silakan di checklist ya. Apabila guru tidak boleh mempersilahkan peserta didik untuk membaca bahan ajar, silakan checklist tidak. Mungkin poin 12 ini peserta didik sudah mengerti. Next, selanjutnya kita guru mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif. Poin ke-13, guru mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif, maksudnya kelas yang nyaman. Jadi dalam proses pembelajaran tersebut, apakah guru mampu menciptakan suasana yang kondusif sehingga dalam proses pembelajaran peserta didik nyaman dan mengerjakan tugas sesuai rencana. Apabila guru mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif, berarti peserta didik silakan menjawab ya. Dan apabila guru tidak mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif, berarti silakan menjawab tidak. Lanjut poin yang ke-14. Guru mampu memotivasi peserta didik agar fokus mengikuti pembelajaran ekonomi. Selama kegiatan belajar mengajar, terkadang memang peserta didik terkadang tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Nah, di sela-sela itu, apakah guru mampu memotivasi peserta didik supaya fokus dari awal sampai akhir pembelajaran? Apabila guru mampu memotivasi peserta didik, silahkan dipilih option ya. Dan apabila guru tidak mampu memotivasi peserta didik agar fokus mengikuti pembelajaran ekonomi, silahkan dijawab tidak. Mungkin dari poin 14 ini sudah jelas, mungkin tidak ada pertanyaan. Lanjut. Poin ke-15. Kerapian, keserasian guru dalam berpakaian. Apa maksud pernyataan ini? Maksudnya pada saat mengajar, guru tersebut berpakaian rapi atau tidak, baju digosok atau tidak, rambut disisir atau tidak, baju dimasukkan atau tidak, memakai sepatu atau memakai sendal. Terkadang ada beberapa guru yang ke kelas memakai sendal. Itu tidak sesuai dengan kerapian dan keserasian guru dalam berpakaian dalam proses belajar mengajar. Nah, di poin ke-15 ini pernyataannya kerapian, keserasian guru dalam berpakaian. Dalam proses belajar mengajar, apakah guru tersebut rapi, serasi dalam berpakaian? Apabila rapi, serasi dalam berpakaian, silakan jawab ya. Apabila guru tidak rapi, kudel, dan tidak enak dilihat dalam berpakaian, silakan jawab tidak. Itu saja penjelasan dari poin ke-15. Lanjut, poin ke-16. Penggunaan bahasa dalam pembelajaran. Maksudnya apa? Kejelasan berbicara, sopan santun dalam berbahasa. Jadi dalam proses belajar mengajar, bagaimana penggunaan bahasanya? Apakah guru tersebut menjelaskan memakai bahasa daerah sehingga peserta didik bingung dan tidak mengerti apa ucapan guru tersebut? Sopan santun dalam berbahasa, maksudnya apa? Bagaimana guru mengontrol emosionalnya di dalam pembelajaran? Terkadang peserta didik ikut memancing emosional guru, sehingga guru terkadang lepas kontrol, dan dikala lepas kontrol tersebut, guru secara tidak sadar mengatakan hal-hal yang mungkin tidak sopan atau juga mengatakan kata-kata yang berbau kebun binatang. Nah, itu tidak boleh dalam proses pembelajaran. Makanya pernyataan yang ke-16 ini
Guru dalam proses pembelajaran menggunakan bahasa dalam pembelajaran itu kejelasan berbicara, sopan santun dalam berbahasa. Silakan kalau misalnya cocok, bahasanya bagus, santun, jelas, silakan jawab ya. Apabila guru tidak jelas dalam berbicara, sopan santunnya, silakan menjawab tidak. Poin ke-17. Guru menerima saran dan kritik dari peserta didik tentang upaya perbaikan kualitas pembelajaran. Di sini maksudnya guru tidak otoriter. Guru menerima saran dan kritik dari peserta didik supaya tujuannya untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Karena kita harus sadari guru adalah bukan manusia yang sempurna. Guru juga harus belajar step by step. Pembelajaran hari ini, pembelajaran besok, pembelajaran selanjutnya. Karena proses pembelajaran itu adalah proses belajar seumur hidup. Dan juga sebagai guru, guru harus menerima saran dan kritik dari peserta didik. Tidak boleh guru terlalu otoriter dan tidak menerima saran dan kritik dari peserta didik. Karena tujuannya juga sangat jelas untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Apabila guru menerima saran dan kritik dari peserta didik, silakan jawab ya. Apabila guru tidak mau menerima saran dan kritik dari peserta didik, demi kemajuan dan perbaikan kualitas pembelajaran, silakan jawab tidak. Ke poin 18. Guru memberikan pekerjaan rumah kepada peserta didik. Apakah guru memberikan pekerjaan rumah kepada peserta didik? Kalau guru memberikan PR atau pekerjaan rumah kepada peserta didik, silakan peserta didik menjawab ya. Apabila guru tidak pernah memberikan PR atau pekerjaan rumah kepada peserta didik, silakan peserta didik menjawab tidak. Mungkin poin 18 sudah sangat jelas, tidak ada pertanyaan. Lanjut, kita poin ke-19. Guru membagikan pekerjaan rumah yang telah dinilai oleh guru tersebut di pertemuan berikutnya. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Setelah guru memberikan pekerjaan rumah kepada peserta didik di poin ke-18, nah, apakah guru membagikan PR itu kepada peserta didik? PR tersebut apakah telah dinilai oleh guru? Apabila telah dinilai oleh guru di pertemuan berikutnya, silakan jawab ya. Apabila guru tidak pernah membagikan peserta didik, membagikan PR yang telah dinilai pada pertemuan berikutnya, silahkan peserta didik jawab tidak. Nah, mungkin ini sudah jelas. Jadi guru membagikan pekerjaan rumah yang telah dinilai di pertemuan berikutnya. Silakan peserta didik jawab ya atau tidak. Kalau telah dinilai pekerjaan rumahnya, silakan jawab ya. Kalau tidak dinilai oleh guru, silakan jawab tidak. Mungkin ini sudah jelas, tidak ada permasalahan. Selanjutnya kita ke poin ke-20. Nah, poin ke-20 ini adalah guru bersama peserta didik membuat kesimpulan. Di mendekati akhir pembelajaran, guru dan peserta didik harus bersama-sama membuat suatu kesimpulan apa hasil pembelajaran hari ini. Hasil pembelajaran hari ini harus disimpulkan bersama-sama guru dan peserta didik. Nah, di sini ada harmonisasi antara guru dan peserta didik, ada persamaan persepsi, sehingga tidak rancu di pertemuan berikutnya atau di materi-materi pembelajaran berikutnya. Jadi, di akhir penutup
pembelajaran, guru harus memberikan suatu kesimpulan bersama peserta didik. Jangan hanya guru tersebut yang memberi kesimpulan, tetapi peserta didik juga ikut dilibatkan. Kalau guru bersama peserta didik membuat kesimpulan bersama guru, silahkan jawab ya. Kalau guru dan peserta didik tidak pernah memberi kesimpulan pada akhir pertemuan, silahkan jawab tidak. Mungkin ini sangat jelas. Yang terakhir, poin kedua 1, guru menginformasikan materi untuk pembelajaran berikutnya. Dan di kegiatan penutup, apakah guru tersebut menginformasikan materi untuk pembelajaran berikutnya? Tujuannya apa? Supaya peserta didik mungkin di saat dia santai, dia bisa membaca-baca, atau sambil duduk-duduk, dia bisa meminjam buku di perpustakaan, santai-santai, dia baca-baca materi berikutnya. Sehingga pada pertemuan berikutnya, peserta didik mengetahui apa materinya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai lembar angket penilaian proses pembelajaran ekonomi. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya juga minta maaf. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sekian.